di salah satu sudut timur kota Purbalingga, tepatnya di Jalan Es Parman, depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, terdapat sebuah kompleks makam kuno. Pemakaman ini disebut dengan pemakaman Kerkhof atau masyarakat Purbalingga menyebutnya Stana Landa. Jadi Kerkhof ini kalau secara harfiah artinya kan kerk itu gereja, khof itu halaman. Jadi halaman gereja. Tetapi dulu orang Belanda katanya kalau meninggal kuburannya di halaman gereja. Sehingga kemudian Kerkhof menjadi pemakaman gitu. Makanya disebut dengan Kerkhof. Kerkhof. Kalau orang kita nyebutnya Kerkhof. Tapi orang lingkungan tersebut menyebutnya Stana Landa. Stana kan kayak makam ya. Stana cilik, Stana Landa gitu. Nah itu Stana Landa kalau orang-orang di sekitar itu menyebutnya Stana Landa. Dan itu terkenal angker. Kalau saya lihat di sana itu memang makam khusus untuk orang-orang Belanda. Jadi yang dimakamkan di situ adalah orang-orang Belanda yang dulu pernah berdinas di Purbalingga. Tapi orang-orang sipil, bukan militer. Semua yang dimakamkan di situ orang-orang sipil. Jadi administrator pemerintahan, administrator pabrik gula, administrator pabrik tembakau yang beroperasi di Purbalingga dan keluarganya. Di dalam kompleks tersebut juga ada satu namanya Knekelhuis. Kalau di ini kompleks makam, terus ada tanah lapang sedikit, dan di situ ada bekas bangunan gereja kecil yang sudah difungsikan menjadi tempat penampungan alat-alat sampah lah. Karena itu kan taman kota sekarang ya, dikelola oleh DLH. Nah di situ dulunya gereja kecil namanya Knekelhuis. Itu tempat persemayaman jenazah sebelum dimakamkan. Jadi jenazahnya di Knekelhuis dulu, di lapangan itu tempat upacaranya gitu. Terus kemudian setelah diupacarakan dimakamkan di situ. Kalau yang tertua aku lihat ya di situ ada makam namanya Claudien van Hak. Itu 1865. Jadi memang cukup tua tuh, udah lebih dari 100 tahun kan berarti makam tersebut. Cuma berbeda kalau orang kita kan orientasi makam itu kan selatan utara ya, ngalor ngidul ya. Kalau ini timur barat, jadi berbeda dengan makam kita. Makanya di makam di situ rata-rata orang-orang Belanda. Nah, Cinanya tuh namanya Chochuan Ting apa ya? Tapi Chuan lah. Dia ada satu Cina dan ada satu India. Sing. Jadi nah itu kan orang-orang administrator yang bertugas di pabrik-pabrik kolonial. Nah itu sipil ya, jadi orang-orang sipil, jadi bukan orang militer. Kalau militer, kalaupun matinya di Purbalingga, itu dimakamkan di Banyumas. Di sana ada Kerkhof khusus militer. Mitosnya ada tentara Belanda berpakaian seperti orang Belanda itu menenteng kepala. Cerita hantunya di situ itu. Tapi ada yang ngomong juga ada noni Belanda gitu. Karena itu mitos-mitos lain berkembang di situ. Kalau saya lebih ke menggali sejarahnya ya di situ ada yang unik, contohnya ada makamnya Hendrik Brugman. Brugman ini adalah salah satu administrator di pabrik tembakau yang ada di Purbalingga. Nah dia itu pada saat di Purbalingga menikah dengan satu orang pribumi bernama Dijem lah ya, DIJEM. Orang Purbalingga dinikahi, punya anak 4 di situ. Sayangnya anak-anaknya ini gedenya di Purbalingga dan ada yang tugas di Bandung dan segala macam. Cuma ketika Indonesia merdeka, mereka pulang ke negara masing-masing. Karena si Hendrik Brugman itu kalau di Nisan meninggal tahun 1915. Gitu. Mungkin itu yang menarik ya. Sama ada makam. Jadi kalau di situ ada kayak makam kayak lilin gitu. Kayak bangunan kayak lilin gitu. Itu makam tapi di atasnya tuh tidak penuh tidak muncuk gitu.
Berarti itu dia makam, kalau kayak gitu makam-makam yang balita. Jadi makam kehidupan yang belum sempurna gitu loh, karena makam. Ada Wilhelmine Hoff 1 tahun dia meninggal dimakamkan di situ. Kalau jumlah totalnya aku kurang paham ya, karena ada beberapa yang sudah kekubur, ada beberapa yang sudah tidak kebaca nisanya gitu. Mungkin 50 lebih. Mungkin ya 50 lebih. Dan yang tertua yang bisa aku baca ya, Claudien van Hak. Itu 1865. Itu kan tua banget. Tua banget. Dan masih baca. Kerkhoff ini membuktikan bahwa Purbalingga pada era kolonial menjadi sebuah tempat yang cukup penting. Karena di saat itu di era kolonial, kalau kita baca sejarah, itu ada minim 2 pabrik gula. 1 pabrik gula Bojong yang sekarang sudah menjadi perumahan Bojong, 1 pabrik gula Kalimantan yang kantor administratornya di SMA Agustinus, yang sekarang jadi SMA Agustinus. Itu 2 pabrik gula yang cukup besar yang ada di Purbalingga. Kemudian 1 pabrik tembakau milik Belanda yang namanya Kandang Ngapang Mulder Dekker & Co, yang kantornya sekarang sudah menjadi kantor PT Indopores. Nah itu masih gitu juga. Dulu di sekujur Purbalingga itu penuh dengan lori-lori ya yang menghubungkan untuk tebu, tembakau dan lain sebagainya. Banyaknya orang sipil Belanda yang dikuburkan di situ membuktikan bahwa kita cukup menjadi pusat aktivitas niaga yang cukup besar. Ya, karena kalau baca referensi sejarah kan kopi kita juga kan luar biasa zaman kolonial. Tebunya kita luar biasa, dan tembakonya kita tembakau kualitas jempolan diekspor ke Amsterdam, Rotterdam, Bremen, itu dari Purbalingga. Dan orang-orang itu yang berdonasi itu beranak pinak di sini, meninggal dimakamkan di Kerkhoff situ. Kita coba menggagas sebenarnya untuk bisa ada anak-anak pelajar gitu ya, SMP, SD, untuk bisa ke situ gitu loh. Bisa ke situ, dari situ kita bisa belajar dari makam. Oh ini makam, bentuk makamnya aja berbeda kan. Arsitekturalnya juga bagus, cara kalau itu dikemas, dibuka, itu juga menarik gitu untuk tempat-tempat wisata ya. Kalau kita berkaca di Jakarta dan di Bogor, itu ada makam Belanda yang dibuka untuk wisata juga kan, karena arsitekturnya yang menarik. Buat tempat syuting film, tempat video klip, prewedding bahkan bisa di situ. Ini mungkin bisa ke arah itu untuk bisa dibuka. Jadi salah satu yang bisa dikemas menjadi wisata sejarah di Purbalingga dan pendidikan di situ. Kita nggak banyak yang tahu loh bahwa Purbalingga dulu ada tembakonya, ada kopinya yang dulu sangat terkenal. Dan itu salah satu bukti sejarahnya ada di Kerkhoff.